Oke, coba kita pandu dulu Mas Budi. Karena yang saya takutin kalau kita mengganggu nanti kita nangkring di atas sini. Ya Allah ya Rabbi. Permisi, wahai makhluk. Alhamdulillah masih pula. Iya benar. Loh, ini ketemuannya kok di sini? Iya benar. Sekali masaknya tadi ulang udah pun Mas Andri tapi enggak masuk dan saya dapat laporan misalnya pemuda kan tadi ada bidan ke situ lagi. Oh, ada bidan di sini. Oh, coba sebentar. Ini biar suaranya jelas ya Mas ya. Mohon izin ya nggak apa-apa ya. Permisi ya Mas ya. Ya. Oke. Nah, jadi ada bidan yang masuk ke dalam rumah ini? Iya, tadi ada kayak buru-buru gitu Mas. Tadi kayak katanya tuh udah saya bilangin itu rumah kosong tapi nggak ngeyel gitu loh. Oh, orangnya ngeyel gitu. Astagfirullah. Dan dia itu masuk ke rumah ini? Iya. Dia sempat berkata apa enggak Mas? Kalau dia itu dapat panggilan atau gimana itu? Dia sempat enggak Mas, enggak, cuma langsung buru-buru masuk. Dan saya tadi kayak dengar teriakan gitu, ada orang lari gitu Mas. Oh, kayak ini rumah kosong udah lama sekali Mas. Udah lama? Iya. Memangnya dulunya ini rumah kosong awal ceritanya gimana Mas? Ya dulu pernah tuh ada ibu-ibu sama anak itu lagi lahiran, cuma nggak normal. Nah, terus meninggal semuanya. Lah, berarti pas lahiran posisi udah keluar, dua-duanya mati di tempat gitu. Nah, dari situ terus orang itu langsung jadi rumah kosong, udah lama sekali. Oh, berarti sengaja dikosongin. Iya, kosongin. Kemudian setelah itu juga banyak gangguan-gangguan kayak para bidan itu sering dapat panggilan. Sering dapat panggilan tapi keluarnya kayak seperti ketakutan itu. Oh, pas sudah posisi dibantu, pas keluar dari sini posisi ketakutan. Nah, ini juga saya bertanya Mas. Apakah dulu itu pas posisi orang yang meninggalkan rumah ini, apakah dulunya itu pas proses melahirkannya itu tidak dibantu oleh bidan? Nah, enggak Mas, ada yang bidan tapi enggak ada yang mau gitu Mas. Oh, gitu rupanya. Sering ada bidan mau kesini tapi enggak jadi. Udah tahu rumah itu kosong. Gitu. Oh, begitu. Coba kita cek Mas. Ayo Mas, coba kita cek Mas. Rumah kosong ya. Tapi rumahnya nggak dikunci ya? Iya, kayaknya sih enggak Mas, udah lama sekali soalnya. Oh iya nih, ya, nggak ada kuncinya. Iya nih, kunci itu. Ada suara. Iya, saya coba. Oh Mas. Coba. Ada di sini gitu. Apa mungkin? Ayo kita cek Mas. Astagfirullah. Oke, coba kita pandu dulu Mas Budi. Iya, kita pandu dulu. Karena yang saya takutin kalau kita mengganggu nanti kita yang dimarahin. Iya, betul. Kamu siapa kok di situ? Mbak. Rumah orang. Loh. Mohon maaf, Mbak. Mbak. Sebentar dulu. Enggak ada masalah apa-apa, Mbak. Kita nggak ada maksud apa-apa, Mbak. Iya. Jadi begini, Mbak. Jangan salah paham dulu, Mbak. Gini, Mbak, sebentar, Mbak. Itu tadi Mbaknya sedang membantu proses lahiran dari salah satu orang, ibu-ibu. Saya tadi ditelepon. Oh, ditelepon. Iya. Kemudian tadi jenengan itu berkata bahwa ibu itu sedang melahirkan. Iya. Astagfirullah. Minta tolong. Nah, ini sekarang ibu melihat Mbaknya ini melihat rumah ini seperti apa, Pak? Pandangan sampai gimana kalau di rumah ini? Ada penghuni? Penghuninya. Ih, astagfirullah. Lalu itu mau kemana itu? Loh, Mbak, itu lihat, Mbak, itu bukan ibu-ibu, Mbak. Ibu baru melahirkan. Ya Allah. Apa sampai nggak sadar sih, Mbak? Sampai apa nggak sadar? Ini bukan ibu-ibu, Mbak. Itu ibu yang baru saya tolong. Astagfirullahaladzim, jenengan melihatnya seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Begini, Mbak. Saya ingin bertanya. Mbaknya itu dapat panggilan gitu ya. Masuk ke dalam rumah ini dan jenengan itu melihat bahwa rumah ini rumah isi. Iya. Dan jenengan mengira kami ini orang asing yang ingin ngegangguin gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Mbaknya salah, Mbak. Kami di sini itu sedang membantu Mbaknya karena ini saya dapat laporan dari tetangga dari rumah ini ya. Ini kan Mas Ipul, benar ya Mas ya? Iya, Mas. Nah, ini Masnya ini sudah merasakan keresahan, katanya banyak sekali bidan yang disasarkan ke dalam rumah ini, begitu Mbak. Iya. Nah, begini Mbak. Coba. Kemana itu? Astagfirullah, dia menghilang, Dik. Loh, Kenapa kita nggak menyadari, Dik? iya kita nggak menyadarinya loh. Iya.
Apa dia nggak sadar? Enggak, Dik. Astagfirullahaladzim. Saya belum tadi kok. Ibunya gimana? Jadi ini ya, Bu. Bu. Percuma saja Mbak cara mencarinya, Mbak. Iya. Makanannya belum selesai, Bu. Mbak, percuma saja Mbak. Sampean cari. Kamu jadi bilang ibunya. Astagfirullahaladzim. Ini bukan salah kami. Coba kita cari yuk. Kita cari. Kita cari lagi, Mbak. Ayo, Coba ayo, ya. ayo coba kita cari. Kita cari ke dalam ayo Mbak. Nah, Silakan, Mbak. ini rumah kosong Mbak. Masa Aku nggak kan sadar? menyadari. Tuh, nggak ada apa-apa. Ini ngiranya kamarnya ibunya gitu. Tadi ada ibunya. Tadi ada ibunya di Iya. sini, terus dibawa ke sana kamar Iya. depan. Oh, alah. Tapi ini kamar kosong ini. Ini kan nggak ada kasurnya Mbak. Nah, ini juga sama. Ini toilet juga udah terbengkalai seperti ini Mbak. Iya, Mbak. Aku sampai nggak menyadari kalau Nggak rumahnya menyadari. kosong. Enggak. Nggak sadar. Astagfirullahaladzim. Nah, begini saja biar Mbaknya meyakinkan, ya biar semakin yakin kepada kita bahwa kita ini orang yang benar, bukan orang yang salah. Coba saya netralisir tubuhnya jenengan dulu ya Mbak ya. Iya, Mbak. Saya mohon izin Mbak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku di mana? Ya, tenang, Mbak. Lah, Mbaknya sekarang udah sadar kan? Iya. Gimana? Gimana Mbak? Bahwasanya ini rumah kosong loh, Mbak. Iya, ini rumah kosong. Kenapa bisa di sini ya? Oke, Mbaknya yang tenang ya Mbak. Yang tenang, Mbak ya. Coba Baik, coba gini. balik. Nah, Mbaknya tadi kan marah-marah ke kita, katanya kita ini sedang mengganggu proses persalinan dari ibu-ibu tadi. Nah, sekarang kan sudah tahu kan kalau rumah ini rumah kosong, Mbak? Ya tadi kan mbaknya udah saya panggil itu rumah kosong masuk, tapi nggak ngeyel terus saja. Nah, Mbaknya itu terpengaruh hipnotis loh, Mbak. Iya. Makhluk seperti itu. iya, Mbak. ada salah satu makhluk yang membuat Mbaknya ini terpengaruh dan melihat rumah ini seperti rumah ada orangnya, seperti rumah berpenghuni, padahal aslinya mah nggak Udah ada. lama kosong rumah ini dulunya. Ini pernah udah ada lama orang banget. meninggal. Udah lama Mbak kosong. Ini masih sensasinya. Iya, Yang tahu rumah ini. tangga sini. Iya, karena Ini dekat kan rumahnya sebelah sebelahnya, rumahnya. masih rumah ini. Iya, Seperti itu, Mbak. iya. Tadi kan saya dapat itu kabar kalau ada orang mau melahirkan di rumah ini. Oh, Jadi aku langsung ke sini. Oh begitu, iya iya iya. Nah, baik. sekarang kan Mbaknya kan sudah yakin dengan apa yang terjadi. Nah, itu berarti kain milik Mbaknya ya? Iya. Oh iya dah, itu kainnya dibersihin aja. Mohon Mbak ya, Dikembaliin nanti dibersihin aja. Tapi ini pakaiannya jenengan penuh apa? Apa Mbak? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oke. Mbaknya yang tenang ya, Mbak ya. Mbaknya tenang, Mbak. Iya, Sini, Mbaknya yang tenang. Sambil mendekat. Ya Allah Akbar. Kalau ini berbahaya, Astagfirullahaladzim. Mbak. Mas coba lihat. Mas, Mas, itu, saya mendekat, Mas. Ya, tenang, ya tenang. apakah makhluknya seperti ini, Mas? Yang berpenghuni di sini? Saya baru tahu Mas kalau ada makhluk seperti ini Mas di sini Mas. Oh, baru tahu. Iya. Astagfirullahaladzim. Hei, wahai makhluk, Anda jangan mengganggu rumah ini. Dan sepertinya Anda ini kong kali kong dengan makhluk lain. Saya ingin bertanya, apa maksud dan tujuannya diri Anda ini? Oke, Mas Sudi, saya kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Akbar. Siap ya, Mas? Siap. Oh, jadi seperti itu. Baiklah, karena Anda sudah membuat takut mbaknya ini, jadi saya akan memasukkan diri Anda ke raga saudara saya. Kalau boleh tahu nama mbaknya, Mbak siapa ini, Mbak? Putri. Mbak Putri. Mbak Putri. Oh, Mbak Putri. Oke. Coba kita masukin ke raga jenengannya Mas Udi ya. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergi saja aku dari rumah ini. Mohon maaf, saya tidak akan pergi dari rumah ini sebelum diri Anda yang harus pergi dari tempat ini. Tidak semudah itu dirimu untuk mengusirku, karena diriku di sini sudah lama. Semenjak ibu-ibu yang menempat tinggal di rumah ini meninggal. Tentu saja, Oh, dikala masih hidup pun diriku sudah di sini. oh, dikala masih hidup pun Anda itu sudah berada di sini ya. Ya, Kemudian saya ingin bertanya, di sini Anda sedang apa dan mengapa Anda mencoba untuk menghantui rumah ini? tentunya tujuanku adalah mempengaruhi para bidan yang dimana bidan itu melihat pandangan rumah ini seperti banyak manusia yang meminta tolong kepadanya. Seperti berpenghuni begitu. Tentu saja. Astagfirullahaladzim. Namun Anda itu sudah membuat
Mbak Putri saat ini menjadi hilang akal karena ulah dari diri Anda. Diriku tidak peduli. Karena diriku sangat suka sekali mengganggu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Percuma saja saya sudah mementangi diri. Wahai batu Dharma Wijaya, tundukkanlah margi. Allah Akbar. Lepaskan. Nah, Mohon maaf. apakan diriku? Mengapa diriku tidak bisa bergerak seperti ini? Jika saya lepaskan nanti Anda malah membabi buta. Jadi mau tidak mau saya kunci saja diri Anda untuk mencari informasi. Banyak sekali kamu mengunciku seperti ini. Jadi saya ingin bertanya. Memang benar dulunya dari arwah ibu tersebut semasa hidupnya ketika melahirkan itu tidak ada bidan yang membantunya. Iya, memang benar. Sepertinya ada yang menghalang-halangi. Tidak mungkinlah bidan itu tidak ingin membantu proses melahirkan orang lain. Tentu saja diriku yang telah menghalanginya. Astaghfirullahaladzim. Anda setega itu. Ibu itu dan anak sekecil itu yang belum tahu apa-apa dengan dunia ini itu menjadi meninggal gara-gara ulah Anda loh. Karena diriku menyukai wanita itu. Ya Allah ya Rob. Kasihan sekarang para bidan yang ingin membantu, yang dimana dia tahu rumah ini kosong, jadi ikut campur dengan urusan ini. Anda tahu tidak? Mereka ini sedang mencari nafkah. Diriku tidak peduli. Yang intinya diriku sangat senang sekali mengganggu orang yang ingin membantu perempuan itu. Jadi begini. Dan dari arwah manusia itu, arwah perempuan itu menjadi dendam kepada para bidan, yang dimana bidan-bidan itu jadi sasaran empuk oleh dirinya dan mencoba untuk mengabarkannya seakan-akan mereka ini sudah dapat kabar bahwa rumah ini ada orang yang ingin melahirkan. Begitu. Ya, memang benar. Dan dengan mudah diriku mempengaruhinya sehingga dari pandangan manusia yang datang kemari atau bidan yang datang kemari, pandangannya itu masih ada manusia dan rumah ini masih bersih. Lantas di mana keberadaan arwah wanita itu? Kau tak perlu tahu di mana. Oh, Anda tidak ingin memberitahu. Tentunya tidak ingin sama sekali. Kenapa? Beritahu saja. Kau tidak usah memaksaku untuk mengatakan. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Anda ingin mencoba menyerang saya? Percuma saja, sudah saya katakan Anda itu sudah saya kunci. Saya tidak tahu apa tujuan Anda sehingga Anda itu sangat membenci umat manusia. Namun, sepertinya Anda itu hanya sekedar ingin menjahili umat manusia. Bila mana diriku sangat suka sekali mengusili para manusia. Lalu kau mau apa? Mau saya untuk Anda ke depannya jangan mengulangi hal seperti itu lagi. Tentu saja kau akan mempengaruhi semua bidan yang datang ke rumah ini. Jadi sampai kapanpun Anda tetap kekeh tidak ingin mencoba bertobat. Tidak ingin sama sekali. Sudahlah, ayolah kita menuju ke jalan yang lebih baik. Itu adalah hal yang paling penuh dengan keceriaan daripada Anda justru mengganggu umat manusia. Itu hanya penuh dengan balas dendam. Sudah kukatakan, diriku tidak mau. Allahu Akbar. Jadi Anda benar-benar tetap kekeh dengan tujuan Anda ya. Ya, tujuan saya juga tidak ingin menghakimi diri Anda. Namun jika Anda tidak ingin bertobat, jadi mau tidak mau saya akan menggunakan opsi terakhir saja. Karena saya tidak ingin umat manusia itu diganggu terus oleh diri Anda. Sudahlah. Pergi saja ke rumah ini. Mohon bebaskan diriku. Tidak akan. Karena Anda tidak ingin bertobat. Saya sekali lagi ingin berkata kepada diri Anda, apakah Anda ingin bertobat? Tidak mau sama sekali. Jangan memaksaku. Ya sudah. Itu sudah perkataan saya yang terakhir kalinya. Jadi mohon maaf. Ini pilihan saya demi kebaikan umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, leburkanlah mark ini. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bangun sedikit. Mas. Mas. Kenapa mas? Itu tadi itu makhluk yang di bidannya Mas. Mana? Itu? Mana mas? Itu yang tadi saya bantu, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini Mbak, benar Mbak? Iya, Allahu Akbar. itu makhluk yang tadi saya bantu. Oh ini. Iya. Berarti Mbaknya tadi melihat persis menggunakan pakaian seperti ini. Iya, Tapi wujudnya wujud wanita, Dari manusia. panah sama manusia. iya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Dia mau kemana? Apa jangan kamar ini ya? Oke, coba. Kita cek. Ya, coba kita cek yuk. Iya. Ayo, coba kita cek yuk. Coba kita cek. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Bisa berbahaya. Hei, kenapa tiba-tiba berubah wujud menjadi Anda ini? Hah? Allahu Akbar. Hei, wahai makhluk, saya ingin bertanya dengan Anda. Tujuan Anda tadi memanipulasi kami itu apa? Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Diam kau di situ. Oke, Mbaknya sama Masnya jangan perlu panik ya, Mas. Iya. Tenang. Kita di sini, jadi sampean jangan pada ketakutan dengan makhluk seperti ini. Hei, Anda yang sudah kurang ajar, sudah memanipulasi kami. Dan saya ingin bertanya dengan diri Anda, tujuan Anda itu apa? Sudah saya katakan, Anda itu sudah saya kunci. Dan Anda tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan Anda. Begini saja. Saya tundukkan saja diri Anda. Wahai Batu Dharma Wijaya, tundukkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Tundukkan. Allahu Akbar. Baik Mas Yudi, siap ya? Siap. Saya masukin ke ragain jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lepaskan ikatanmu ini. Mohon maaf, tidak akan. Lebih baik saya tundukkan saja diri Anda. Wahai Batu Dharma Wijaya, tundukkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Lepaskan ikatanmu. Tidak akan. Ternyata banyak sekali ya penghuninya di sini. Mengapa kau berani sekali menggangguku? Bukankah diri Anda yang sudah mengganggu orang lain? Memang itu sudah dari tujuanku. Jadi begini, saya ingin bertanya dengan diri Anda. Anda di sini itu pasti ada maksud dan tujuan lain, bukan? Tentu saja. Diriku selalu menutupi pendengaran manusia yang mendatangi rumah ini. Oh, jadi Supaya maksud tidak Anda mau itu, menuruti perkataan manusia. jadi Anda itu yang sudah membuat orang-orang yang dihantui ataupun dihipnotis oleh diri Anda supaya mereka itu menjadi ngeyel. Iya, memang itulahku. Ternyata itulah Anda ya. Begini, karena Anda sudah saya kunci, jadi saya mohon kepada diri Anda untuk tidak mengganggu mereka. Kasihan, Anda sudah membuat mereka itu menjadi sangat emosi dan menganggap kita ini adalah penghalang. Padahal tujuan kami di sini itu supaya membuat mereka itu menjadi sadar dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah kosong. Namun dengan adanya diri Anda, justru kami menjadi sasaran dimarahin oleh mereka. Lebih baik dirimu tak usah mencampuri apa yang kami lakukan. Oh, jadi Anda itu bekerja sama dengan makhluk wanita itu? Iya, asal dirimu tahu. Dahulu, memang ada wanita yang melarikan di rumah ini. Sehingga tidak ada satupun manusia yang mendekatinya. Dan Anda itu membantu dirinya untuk membalas dendam ketika makhluk wanita itu sudah meninggal. Iya, tentu saja. Benar perkataanmu itu. Memang itulah tujuanku. Oke, saya Diriku memahami. selalu memancing manusia untuk mendatangi rumah ini. Oh, jadi seperti itu. Baiklah. Dan juga saya ingin bertanya dengan Anda. Apakah Anda juga yang sudah ikut campur menghalangi para bidan-bidan yang semasa hidupnya wanita ini meminta pertolongan? Diriku tidak menghalangi. Tidak pernah menghalangi. Berarti makhluk yang tadi itu yang sudah menghalanginya ya? Memang ada satu makhluk.
Dia selalu menghalangi, tapi diriku hanya bisa diam. Tapi dengan diamnya Anda itu berarti kalian itu kan bekerja sama satu sama lain, bukan? Memang. Tetapi diriku tak berani pada dia. Lantas di mana keberadaan arwah wanita itu? Tadi saya ingin masuk ke dalam kamar, namun Anda justru sudah menghalangi kami. Tentunya dia masih ada di sekitar sini, tetapi tidak semudah itu untuk diperlihatkan lagi. Karena dia itu masih memiliki rasa dendam atau bagaimana? Tentunya masih ada. Dia Namun, selalu memanggil para bidan untuk mendatangi rumah ini, sekaligus dirikulah yang membantunya. Oke, ya saya memahaminya. Dan juga saya ingin bertanya kepada Mas Ipul, Mas. Jadi dulu ini semenjak rumah ini dihantui oleh makhluk-makhluk seperti mereka, apakah rumah ini sudah dinetralisasi sama orang lain? Jadi itu belum pernah sama sekali, Mas. Oh, belum pernah sama sekali gitu. Udah terbengkalai gitu aja. Oh, udah terbengkalai begitu aja gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baiklah. Jadi saya mohon kepada diri Anda untuk tidak mengganggu mereka lagi. Tidak. Kenapa? Diriku masih ingin membantu wanita itu yang sudah tiada. Untuk apa Anda membantu wanita tersebut? Untuk apa Anda membantu arwah tersebut menjadi balas dendam kepada orang lain? Itu tidak baik. Itu urusanku. Justru itu membuat dirinya itu menjadi tidak tenang. Karena dihantui dengan rasa dendam. Apa seharusnya aku menurut perkataanmu? Cobalah untuk berpikir 2 kali. Kenapa Anda justru membantu arwah yang sudah bergentayangan itu? Apakah ada manfaatnya bagi diri Anda? Sebenarnya tidak ada. Jika tidak ada manfaatnya, untuk apa? Karena diriku senang sekali mengusili para bangsa manusia. Apakah itu berpengaruh dengan diri Anda? Tidak. Ya, jika tidak, ya sudah. Anda hanya terhibur sesaat ataupun sementara. Namun, kedepannya sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang saya mohon kepada diri Anda untuk menjauhkan hal itu. Dan cobalah untuk bertobat. Cobalah untuk menjadi makhluk yang lebih baik. Saya bisa membimbing diri Anda. Dan saya bisa membantu Anda untuk bertobat. Baiklah, diriku mengerti apa yang kau katakan. Baiklah, karena Anda sudah ingin mengikuti perkataan saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya mohon, saya ingin mencoba untuk menobatkan diri Anda. Apakah Anda bersedia? Tobat, apa itu? Menuju menjadi lebih baik. Dan mengetahui siapa yang sudah menciptakan diri Anda. Tetapi diriku belum pernah ketemu sama yang menciptakanku. Ya, saya tahu. Dan kami pun juga belum bisa bertemu dengan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan adanya Gusti Allah, itu membuat kita sekarang ini hidup di dunia ini. Karena semua itu kuasa dari Yang Maha Kuasa. Ada yang kutanyakan kepadamu. Kenapa tanganmu itu bersinar? Apa itu? Maksud Anda ini? Iya. Batu Dharma Wijaya. Batu Dharma Wijaya. Mengapa kau bisa mendapatkannya? Apa Anda mengetahui batu ini? Tentu saja diriku pernah mendengarnya. Pernah mendengarnya ya diri Anda ya. Ya sudah, jika Anda pernah mendengarnya, ya ini adalah amanah dari beliau, yaitu Kanjeng Nyi Roro Kidul. Nyai Roro Kidul. Benar sekali. Berarti diriku sudah salah menghadapimu. Tidak. Ampunilah aku. Anda tidak salah. Justru ini kebenaran kita yang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Dan saya bisa dengan leluasa untuk menobatkan diri Anda jika Anda itu ikhlas lahir dan batin. Tentu saja diriku bersedia untuk bertobat. Alhamdulillah, jika Anda bersedia, saya turut senang. Sekarang, apakah Anda ingin mengikuti perkataan saya? Coba katakan saja, akan aku ikuti perkataanmu manusia. Kita ucapkan kalimat syahadat, ikuti perkataan saya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Alhamdulillah. Bagaimana? Terima kasih. Diriku sudah merasakan ketenangan dan kau sudah melepaskan ikatan dari tubuhku. Alhamdulillah, ikatan itu akan terlepas jika Anda itu bertobat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kau sudah menasihatiku. Berterima kasihlah kepada Yang Maha Kuasa, jangan kepada kita. Baiklah. Nanti Anda ikut dengan saya terlebih dahulu. Nanti saya akan membimbing diri Anda. Jika sudah saya bimbing, maka Anda bisa bebas dari saya. Diriku bersedia mengikutimu. Namun Anda juga harus ikuti perkataan saya. Jika Anda mencoba untuk mengganggu umat manusia, maka Anda justru akan lebur dengan sendirinya. Itu sudah perjanjian yang kita buat. Bagaimana? Baiklah, diriku tak akan melanggar apa yang kau janjikan. Baiklah, terima kasih. Sekarang Anda keluar dari raga saudara saya. Baiklah, izinkan diriku pergi dari raga ini. Silahkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Ih, dengar Mbak. Mana? Coba kita masuk dulu. Hah? Mana? Di mana? Di Gimana, Mbak? Hah? Itu yang makhluk tadi saya bantu itu. Mana? Di dalam situ. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah. Iya loh. Astagfirullah. Ini banyak bisa tekan Dik. Loh, Mbak. Gimana nih Mas? Astagfirullah. Oke, Mas. Ya Allah. Oke, masih ingat anak Kita harus dulu aja, Mas. Iya. Mbak. Kita Mbak. mandi. Mbak Bidan. Astagfirullah, kayaknya nggak sadarkan diri nih Mas. Pingsan Mas. Mungkin posisi shock ya, panik ya Mas Budi ya. Iya, Dik. Oke, ini gimana ini? Apa kita bawa ke tempat Pak RT dulu atau gimana, Mas? Iya. Kalau di tempat Pak RT kan itu ada rekan saya di sana, Iya. ya kan? Biar lebih Nah, aman ini gitu, Mas. diamanin dulu aja, gitu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa Mas. Oke, coba ini saya netralisir dulu sebentar, biar nanti pas ke sana nggak ada yang gangguin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kasihan juga, pakaiannya kan penuh sama darah, ya Mas Ipul. Nanti setelah sadar, ini pakaiannya disuruh ganti. Iya, Mas ya. Oke, ayo kita bawa Masnya, Mas Sudi, nanti bawa bareng ya sama Mas Ipul. Siap. Nanti kalau sudah dibawa, jenang di sini lagi. Baik, Dik. Oke. Sudah, ayo. Ayo, Mas. Oke, pelan-pelan. Oke. Allah Akbar. Oke. Oke, hati-hati ya Mas. Hati, Mas. Iya, Mas. Udah banget orang Pak RT. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kemana tadi? Tadi di sini. Makhluk kita di sini. Iya kan saudara? Yang tadi ditunjukin sama Mbak Bidan, tadi saya juga sempat melihatnya. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Suara dari mana itu? Suara bayi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ternyata dia nangkring di atas sini. Ya Allah ya Rabbi. Permisi, wahai makhluk. Mengapa Anda mengganggu para bidan yang ada di sini? Bisakah Anda berbicara dengan saya? Saya ingin bertanya, kenapa Anda mengganggu para bidan-bidan yang mencoba mendatangi rumah ini? Astagfirullahaladzim. Anda balas dendam kepada mereka. Tapi dengarlah, Anda itu sudah tiada. Dan semua itu karena ada satu makhluk yang sudah mencoba mengganggu diri Anda, supaya Anda itu tidak didatangi oleh para bidan.
Ya Allah, begini. Karena Anda itu sudah tiada, lebih baik Anda itu tidak usah membalaskan dendam kepada para manusia. Itu tidak baik. Anda itu tidak akan tenang hidupnya jika terus seperti itu. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Gimana ya ini kita menjelaskannya kepada makhluk ini? Dia ini tetap kekeh ingin membalas dendam, saudara. Drik, Gimana Mas Udi? sudah saya amankan di rumah Pak RT. Sudah diamankan? Ini Mas Udi, makhluknya di atas sini. Nah, Drik, saya sudah melihatnya, Drik. Loh, kemana? Enggak ada. Suara ke arah mana itu? Tapi pesan suara bayi itu, Drik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia pindah ke belakang. Astagfirullahaladzim. Coba, Allah. ini saya kunci dulu kali ya biar dia nggak kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tahu diri Anda itu tidak terima atas kematian anak Anda juga kan. Namun yang namanya takdir itu ya sudah menjadi seperti ini. Akan tetapi saya mohon dengan sangat kepada diri Anda untuk sudahilah apa yang sudah Anda lakukan. Baik maksudnya ini biar lebih enak untuk melakukan interaksi dengan makhluk ini. Ini saya masukin ke raganya jenengan Mas. Iya, Drik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tetapi diriku tidak bisa. Tidak bisa gimana maksud Anda? Tidak bisa terima dengan apa yang sudah terjadi begitu. Memang benar. Karena tiada satupun orang peduli kepadaku. Begini, akan saya ingatkan lagi kepada diri Anda bahwa Anda itu waktu saat proses melahirkan, para bidan itu sudah dihalangi oleh salah satu makhluk yang membuat diri Anda itu mati saat proses melahirkan. Karena para bidan itu diganggu oleh makhluk yang berwarna merah yang saat itu saya temui di awal. Tetapi diriku tak menyadari itu. Anda tidak menyadarinya ya? Tidak sama sekali. Ya, tadi saya sudah mendapatkan informasi itu dari makhluk tersebut. Dan begini, kenapa sih Anda harus dendam? Yang namanya takdir itu sudah ada di tangan Yang Maha Kuasa. Anda itu sudah tiada, yaitu karena diri Anda sudah ditakdirkan. Jadi, Anda tidak perlu dendamlah kepada umat manusia. Sebenarnya diriku tidak dendam. Tetapi diriku hanya terpaksa. Karena semua orang tidak peduli kepadaku. Iya, saya tahu Anda itu terpaksa karena Anda itu kan sayang dengan anak Anda, bukan? Yang seharusnya anak Anda itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Yang seharusnya anak Anda itu juga bisa menikmati hidup. Namun, dia itu baru sebentar saja menginjak dunia ini. Akan tetapi dirinya itu sudah tiada. Saya mengetahui betapa sakit hatinya diri Anda. Saya memahami betapa rasa sayangnya diri Anda sebagai ibu. Namun, semua itu sudah ditakdirkan. Dan Anda sudah tidak usah dendam kepada para bidan. Akan saya beritahu kepada diri Anda. Sebenarnya, para bidan itu sudah ingin datang ke sini. Namun, mereka itu dihalang-halangi. Itu titik poinnya. Memang siapa yang telah menghalangi? Yaitu makhluk berwarna merah yang tadi awal saya temui. Terima kasih kau sudah mengasih tahu kepadaku. Alhamdulillah jika Anda sudah percaya dengan kami. Namun begini, Anda apakah bersedia untuk melepas semua rasa dendam Anda kepada umat manusia supaya diri Anda itu tenang di alam Anda sendiri? Tentu saja diriku ingin tenang bersama anakku. Baiklah, jika Anda ingin tenang bersama anak Anda, maka saya bisa membantu diri Anda. Kalau boleh tahu siapa nama Anda? Diriku adalah Lina. Lantas siapa nama anak Anda? Ini adalah Anji. Oke,
Sekarang saya akan membantu diri Anda. Namun begini, jika Anda ingin tenang, apakah Anda sudah ikhlas lahir batin? Apakah Anda sudah tidak ada rasa tekanan dari dalam tubuh Anda? Tentunya diriku sudah siap dan ikhlas. Alhamdulillah. Ya, saya juga turut berduka cita dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Anda tadi siapa? Diriku adalah Dina. Dan anak Anda Aci. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sempurnakan anak Anda terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aci. Allahumma al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Baiklah, bagaimana? Anak Anda sudah tenang? Saya tinggal menyempurnakan diri Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lina lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas kamu Mas. Astagfirullahaladzim ya. Akan berlangsung. Ya, Bagaimana Dik? yang pertama saya turut berduka cita dengan apa yang sudah terjadi kepada mereka. Iya. Kemudian mereka ini alhamdulillah sudah tenang arwahnya Alhamdulillah. Lalu dan tidak akan mengganggu orang-orang untuk datang ke rumah ini lagi. syukurlah Dik kalau sudah terselesaikan. Iya, alhamdulillah. Namun karena rumah ini adalah rumah kosong, jadi kita netralisir sekalian. Iya benar. Supaya rumah ini tidak ada makhluk-makhluk goib yang mencoba untuk menghuni rumah ini. Ya Dik, betul. Iya. Harus itu. Iya, ya sudah di sebelah sini kali. Ayo Dik. Jadi kan sebelah sini Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, netralisirlah tempat ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil Sebelah alamin. sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita ambil kainnya itu. Ayo, Dik. Kain milik si bidan. Siap. Kita amankan juga. Dik, mau kamu kotor Dik. Oh, kotor. Iya, nggak apa-apa, namanya rumah kosong jadi kotor. Oke. Ya, intinya saudara ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kita akan bergegas ke tempat Pak RT untuk Dik, menangani lebih lanjut dari Mbak Putri itu. Ya. Ya, intinya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau boleh tahu Mas Budi sebentar. Kenapa Dik? Berarti bidannya sudah sadarkan diri atau belum? Alhamdulillah sudah Dik. Tadi Sudah, saya ya? ditanya sama Ki Abu juga. Oke, ya sudah. Ya mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, jadi kita tutup saja. Saya harus pergi ke sana. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.